kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kami dari kelompok 8 dengan saya Nurlela dan dua rekan saya, Nadila Patmalia dan Nopi Rosdiana, akan mempresentasikan mengenai materi perkembangan kepribadian. Adapun pembahasannya, yang pertama ada pengertian kepribadian, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi kepribadian, yang ketiga ada perubahan kepribadian, dan yang keempat ada karakteristik kepribadian. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama ada pengertian kepribadian. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu kepribadian? Kepribadian atau personality berasal dari kata persona. Kata tersebut merujuk pada kedok atau topeng, yaitu sebuah penutup muka yang digunakan oleh pemain drama dalam panggung. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bersaksi dan berinteraksi yang menonjol pada diri individu. Seperti pada orang yang pemalu, dikenakan atribut berkepribadian pemalu. Pada orang yang supel, dikenakan atribut berkepribadian supel. Dan pada orang-orang yang pelin-pelan, pengecut, dan semacamnya, dikenakan atribut tak punya kepribadian. Dari hal tersebut, secara umum, kepribadian seseorang merujuk pada bagaimana mereka terampil dan memberikan kesan pada orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berkepribadian secara umum itu bersifat lemah. Tapi, mengapa demikian? Nah, karena mereka hanya menilai perilaku seseorang bisa dicermati saja dan tidak menganggap bahwa mungkin ciri-ciri tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Seperti halnya orang pemalu bisa saja menjadi pemberani seiring dengan berjalannya waktu. Banyak para ahli yang mengemukakan konsep-konsep kepribadian seperti Freud yang menekankan dinamika aspek ID, ego, dan superego dalam kepribadian diri individu. Ada juga seorang ahli kedokteran dan psikologi dari Yunani, yaitu Hippocrates, yang lebih melihat kepribadian sebagai cairan biokimia dalam tubuh yang memiliki pengaruh pada perilaku individu, yang kemudian dinamakan dengan temperamen. Kemudian, Hippocrates membagi temperamen ini menjadi 4 macam, yaitu sanguinis, melankolis, phlegmatis, dan kolerik. Tipe-tipe kepribadian menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tipe sanguinis, ditandai dengan adanya sifat yang hangat, bersemangat, lincah, meluap-luap, dan individu yang menyenangkan. Yang kedua ada tipe koleris. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serta cepat, dan berkeinginan keras. Sehingga orang dalam tipe ini yaitu pekerja keras. Yang ketiga ada tipe melankolis, yaitu cenderung suka berkorban, analisis, dan memiliki emosi yang cukup sensitif. Yang keempat ada tipe phlegmatis, seseorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, gampangan, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Yang kedua, tipe kepribadian menurut C.G. Jung terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, ekstrovert. Biasanya dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan keluar dirinya, seperti lancarnya bergaul, ramah, dan mudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang kedua ada introvert, yaitu kebalikan dari extrovert, di mana perhatian seseorang introvert lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Biasanya orang ini memiliki tipe yang cenderung malu, canggung, dan suka melakukannya sendiri. Yang ketiga, tipe kepribadian menurut Gerard Hermes terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada Gavassionerden. Orang ini selalu bersikap keras, egois, ambisius, dan emosional. Yang kedua ada kolerik, yaitu orang yang akan memiliki sikap yang agresif, pemberani, giat dalam bekerja, optimis, dan suka dengan hal-hal yang nyata. Yang ketiga ada sentimental. Orang ini cenderung bersikap emosional, pintar dalam berbicara, senang dengan kehidupan alam,
dan tidak terlalu suka dengan keramaian. Yang keempat ada nervousen. Nah, tipe ini cenderung mudah naik darah atau bisa juga dikatakan dengan suka marah dan juga suka memprotes sesuatu. Orang ini lebih berkepribadian sebagai pendendam. Yang kelima ada phlegmaticity. Orang ini akan memiliki sifat yang lebih sabar dan tenang. Nah, orang ini akan tekun dalam bekerja, mempunyai pemikiran yang luas, cekatan, dan juga rajin. Yang keenam ada sanguinis. Tipe ini memiliki sifat seperti anak-anak, seperti halnya pelin-pelan dalam mengambil keputusan, dan juga orang ini suka menyendiri. Dan yang ketujuh ada amorphem, yaitu orang ini bersifat picik, intelektualnya kurang, tidak memiliki jati diri, dan tidak praktis. Dan juga orang ini mudah sekali terombang-ambing. Dari tipe-tipe yang telah diungkapkan oleh beberapa para ahli, tentunya setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai tipe-tipe kepribadian. Teman-teman sendiri dapat merasakan tipe mana yang termasuk dalam kepribadian diri sendiri. Pembahasan materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Di sini, menurut Purwanto, pada tahun 2006 ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama ada faktor biologis, yang kedua faktor sosial, dan yang ketiga faktor kebudayaan. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani, atau disebut juga dengan faktor fisiologis, seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, ada faktor sosial. Faktor sosial di sini maksudnya adalah masyarakat, yaitu manusia-manusia yang ada di sekitar individu yang bersangkutan. Faktor sosial juga adalah bisa tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan lain sebagainya yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Sejak dilahirkan, anak sudah mulai bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama dengan lingkungannya. Lingkungan di sini yang pertama kali adalah lingkungan keluarga. Untuk yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian diantaranya yang pertama nilai-nilai, yang kedua adat dan tradisi, yang ketiga pengetahuan dan keterampilan, yang keempat bahasa, dan yang kelima milik kebendaan. Yang pertama, nilai-nilai. Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia hidup dalam kebudayaan itu sendiri. Untuk dapat diterima sebagai anggota masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. Yang kedua, ada adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian diri seseorang. Yang ketiga, ada pengetahuan dan keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang itu di suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan, makin berkembang pula kepribadian diri seseorang. Dan yang keempat, ada bahasa. Bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan ciri khas dari suatu kebudayaan.
betapa eratnya hubungan bahasa dan kepribadian manusia yang memiliki bahasa itu. Karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat berpikir yang dapat menentukan bagaimana seseorang itu bersikap. Dan yang terakhir ada nilai kebendaan. Semakin maju dan modern alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya, hal ini tentu sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan itu sendiri. Untuk materi selanjutnya adalah perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian adalah perubahan sikap yang positif maupun yang negatif. Perilaku yang tidak biasa atau aneh adalah perilaku yang tidak sesuai dengan keadaan. Hal ini terjadi ketika seseorang secara tidak wajar seperti mood yang berubah-ubah, agresif, pemarah. Fluktuasi suasana hati dari waktu ke waktu adalah normal. Namun, reaksi yang tidak biasa terdapat suatu peristiwa mungkin merupakan tanda gangguan medis atau mental. Beberapa contoh, sedang senang saat mendengar berita tragis dan bersikap acuh tak acuh dalam situasi yang biasanya menyebabkan stres dan kejengkelan. Menurut Santrok, seseorang ahli psikologi perkembangan, fase perkembangan dalam rentang kehidupan manusia terbagi menjadi 3 tahap, yaitu masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa. Masa anak-anak adalah periode yang dimulai sejak masa bayi sampai masa sekolah dasar. Beberapa tugas perkembangan pada masa ini adalah bermain, melatih kemandirian, dan mengembangkan keterampilan. Yang kedua, masa remaja. Ditandai dengan perubahan fisik yang cepat dan perubahan pada perkembangan diri, seperti pencapaian kemandirian, menyukai interaksi sosial dengan teman-teman, dan mencari identitas diri. Yang ketiga, masa dewasa. Dibagi lagi menjadi 3 bagian, dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Masa dewasa awal bermula sekitar usia belasan tahun dan akan berakhir pada kisaran usia 30 tahun. Periode ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan, dan mulai membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, masa dewasa tengah. Dimulai pada usia sekitar 35 tahun hingga usia 60 tahun. Seseorang pada masa ini akan lebih berfokus pada keterlibatan dan tanggung jawab dalam membentuk dan menjaga kehidupan pribadi dan sosial yang mereka miliki. Seseorang pada masa ini akan berusaha mengembangkan anak-anak mereka dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir maupun kehidupan sosial. Masa dewasa akhir merupakan periode akhir kehidupan yang bermula pada usia 60 tahun hingga berakhir pada kematian. Masa ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan, kesehatan, dan mengalami pensiunan. Seseorang akan melihat kembali kehidupan yang telah dijalaninya pada masa ini. Beberapa peristiwa kehidupan seperti pernikahan, pengangguran, atau masa-masa yang menjadi orang tua diketahui akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya perubahan kepribadian pada diri seseorang. Di sini ada 2 peristiwa yang ditemukan memberikan efek paling besar dalam perubahan kepribadian, antara lain pekerjaan pertama dan hubungan romantis. Seseorang pada pekerjaan utama akan mendapatkan pekerjaan pertama mereka saat masa sekolah telah usai. Pekerjaan pertama biasanya akan menuntut orang untuk tepat waktu, memenuhi tenggat waktu, dan bekerja secara baik.
Mereka juga biasanya dituntut untuk bertindak secara sadar atau hati-hati dalam melakukan sesuatu. Adanya tuntutan-tuntutan ini pada akhirnya ini dapat mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Transisi dari sekolah ke universitas atau bekerja terkait dengan pematangan kepribadian sehingga dapat meningkatkan pada opinis, agreeabilis, dan constitutionis, dan penurunan pada neurotinis. Perubahan ini terjadi selama jangka waktu yang relatif singkat dan menunjukkan hubungan yang jelas dengan perilaku dan pengalaman tertentu selama dan setelah lulus dari sekolah. Yang kedua, hubungan romantis. Hubungan romantis di sini suatu penelitian membandingkan kepribadian orang-orang yang memiliki hubungan romantis dengan kepribadian yang orang-orang yang hanya tetap melajang atau bahkan perpisahan. Menurut Meyer dan Asendorf, seseorang yang memiliki hubungan romantis untuk pertama kalinya menunjukkan penurunan dalam sifat neuroticism dan peningkatan sifat extraversion serta sifat constitutionis dibandingkan dengan mereka yang lajang. Mereka cenderung mengalami penurunan dalam depresi dan kecemasan sosial. Tentang karakteristik kepribadian. Menurut Kurnia 2007 menjelaskan bahwa karakteristik atau kepribadian seseorang dapat secara bertahap. Berikut ini adalah karakteristik perkembangan pada masa anak sampai masa puber. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan masa anak awal. Pada masa anak awal berlangsung dari usia 2-6 tahun, yaitu setelah anak meninggalkan masa bayi dan mulai mengikuti pendidikan formal di sekolah dasar. Tekanan dan harapan sosial untuk mengikuti pendidikan sekolah menyebabkan perubahan perilaku, minat, dan nilai pada diri anak. Pada masa ini, anak sedang dalam proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan. Perilaku anak tersebut yaitu sulitnya diatur, bandel, keras kepala, dan sering membantah. Tak heran apabila guru di sekolah dasar harus lebih bersabar dalam melangsungkan pembelajaran atau mendidik siswa. Disiplin mulai bisa diterapkan pada anak sehingga anak dapat mulai belajar hidup secara tertib dan sikap para pendidik sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang kedua yaitu ada karakteristik perkembangan masa anak akhir, usia dari 6-12 tahun. Karakteristik pada masa akhir sama halnya dengan ciri-ciri periode masa anak awal dengan memperhatikan sebutan atau label yang digunakan pendidik. Orang tua atau pendidik menyebutnya masa anak akhir sebagai masa yang menyulitkan, karena pada masa ini anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya daripada oleh orang tuanya. Kebanyakan anak pada masa ini juga kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian, benda-benda miliknya. Para pendidik memberikan sebutan anak usia sekolah dasar karena rentan usia ini dari usia 6-12 tahun. Anak bersekolah di sekolah dasar. Di sekolah dasar, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang dianggap penting untuk keberhasilan melanjutkan studi dan penyesuaian diri dalam kehidupannya kelak. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan masa puber, yaitu dari usia 11 tahun sampai 15 tahun. Masa puber adalah suatu periode tumpang tindih antara masa anak akhir dan masa anak remaja awal. Periode ini terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap prapuber, puber, dan pasca tahap prapuber, puber, dan pasca puber. Tahap prapuber bertumpang tindih dengan 2 tahun terakhir masa anak akhir. Tahap puber terjadi pada batas antara periode anak dan remaja, di mana ciri kematangan seksual semakin jelas, yaitu ditandai dengan adanya head. Tahap pasca puber bertumpang tindih dengan 2 tahun pertama masa remaja.
Waktu masa puber relatif singkat, 2-4 tahun, terjadi pertumbuhan dan perubahan yang sangat pesat dan mencolok dalam proporsi tubuh, sehingga menimbulkan keraguan dan perasaan tidak aman pada anak puber. Perubahan fisik dan sikap puber ini berakibat pula pada menurunnya prestasi belajar. Permasalahan yang terkait dengan penerimaan konsep diri serta personal dalam hubungan dengan orang di sekitarnya. Orang dewasa maupun pendidik perlu memahami sikap individu anak puber yang kadang menaik diri, emosional, perilaku negatif, dan lain-lain, serta membantunya agar dapat menerima peran dalam kehidupan bersosialisasi dengan orang lain atau masyarakat di sekitarnya. Sekian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih semuanya.